Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Suratul Qadar ayat 5. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid As-Saffiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah saum Ramadan. Dan hari ini kita masih di babak pertama 5 besar hari di mana kita sudah melaksanakan Ramadan. Walaupun mungkin ada yang statnya berbeda antara hari Sabtu maupun hari Ahad. Tapi saat ini kita sudah berada di tengah-tengah atmosfer Ramadan yang begini indah. Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan Ramadan ini untuk seluruh manusia yang beriman. Dan hadirnya kita di tempat ini sebagai pembuktian bahwa kita memang betul-betul merindukan Allah dan mencintainya. Karena apapun tapi Allah Subhanahu wa taala semata. Kecuali adalah karena izin Allah. Tidak ada satupun tetesan air yang jatuh ke muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Maka jangan pernah kita merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini hanyalah titipan. Dan Allah bisa mengambil dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai kita tidak mampu membayangkannya sedikit pun. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah menjadikan tauladan bagi kita. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita indahnya berjamaah, bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, bisa saling bersilaturahim, bisa saling mendoakan, dan begitu banyak ajaran Rasulullah yang tidak terhitung. Maka sepatutnya kita sebagai umatullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengucapkan salawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita dikumpulkan dengan beliau dan para sahabat di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kalau kita mau menghitung sudah berapa kalikah Ramadan yang sudah kita lewati
dari sejak kita sadar hadir di muka bumi. Barangkali di antara kita ada yang pernah merasakan Ramadan di luar negeri sana, di saat puncak musim dingin. Barangkali kita juga pernah melaksanakan Ramadan di puncak musim panas di negeri orang. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan Ramadan di tengah peperangan yang sangat sengit. Dan mungkin ada juga di antara kita yang merasakan indahnya Ramadan di tengah mahligai dari rumah tangga yang begitu harmonis, ataupun dalam keluarga yang penuh dengan kekayaan. Wallahu a'lam. Setiap dari kita barangkali sudah melintasi Ramadan dari tahun ke tahun sampai hari ini. Maka jikalau Ramadan sudah kita rasakan berpuluh-puluh tahun rasa lamanya, dan kemudian kita tidak bisa memetik apa saripati dari Ramadan ini, maka kita khawatir Ramadan-Ramadan yang kita lewati ternyata tidak sampai pada target dan sasaran dari Allah berikan anugerah Ramadan bagi. Pada kesempatan kali ini, singkat ini, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu untuk Ramadan kita. Adakah Ramadan yang kita hanya berdasarkan dengan keinginan kita atau keinginan manusia? Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah karunia Allah yang sangat besar harganya, melebihi dari harta yang ada di dunia ini dikumpulkan sekali. Yang setinggi apapun dengan Ramadan ini tidak ada apa. Karena ini adalah maka mari kita berusaha masuk di Ramadan ini dengan penuh perhatian agar kita bisa menerima pesan-pesan dari Allah Subhanahu. Di antara saripati, kalau di antara mungkin tidak semuanya, hanya mungkin satu, dua, mungkin beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan dari Ramadan ini. Yang pertama adalah bahwa khalasatu ibadatina fi Ramadan, di antara hal yang bisa kita ambil rasa dan efek dari puasa Ramadan kita adalah at-takhallus min kulli syahwat. At-takhallus min kulli syahwat. Kita harus mampu membebaskan berbagai macam perbudakan syahwat dalam diri. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa syahwat itu jenisnya banyak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Begitu banyak Allah jelaskan, semuanya itu harus kita tundukkan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah sedang menguji kita dan mengajarkan kita bagaimana cara menundukkan syahwat-syahwat kita. Ada manusia yang hidupnya hanya dikejar dengan syahwat-syahwat jabatan. Ada yang hanya mengejar syahwat-syahwat harta. Ada yang mengejar syahwat-syahwat birahi. Begitu banyak manusia yang saat ini terpapar dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Dan di bulan Ramadan ini Allah ingin membersihkan kita dari semua itu, sehingga Allah turunkan Ramadan dengan paket siyamnya di siang hari dan qiyamul lailnya di malam hari, agar kita bebaskan dari berbagai macam syahwat yang menguasai diri. Kemudian yang kedua, hal yang terpenting juga di dalam Ramadan yang kita miliki pada kesempatan kali ini adalah tahwil ghayatul hayat. Mari kita berusaha untuk memperbaiki cara tujuan hidup kita, bangunan orientasi hidup kita. Ba'dun nas ghayatuhu hayatud dunya wa ba'dun nas ghayatuhu akhir. Sebagian manusia yang hidupnya adalah dunia, yang dilihat hanyalah dunia. Dari sejak bangun tidur sampai dia tidur lagi, hanya dunia yang dia kenal. Maka Allah SWT jadikan Ramadan ini dengan kita sahur dan beristighfar. Allah ingin melepaskan
benalu-benalu dunia dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita lebih mencintai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan Allah pastikan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu waqa. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa masih banyak manusia yang memilih hidup dunia dan fana? Mari, ketika di bulan Ramadan ini kita merubah mindset kita bahwa tujuan kita yang selama ini mungkin masih orientasi duniawi, jadikanlah orientasinya menuju ukhrawi. Kemudian yang ketiga adalah at-tadhiyah litaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Harus ada jiwa pengorbanan. Harus ada jiwa di mana kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Hanya dengan uang 1 triliun, 2 triliun kadang-kadang kita takut untuk bisa mengatakan Allah adalah Tuhan kita. Hanya dengan jabatan dan sebagainya kadang-kadang kita tidak berani untuk mengatakan kebenaran padahal kita di depan mata. Terlalu banyak di antara kita yang tidak bisa mendekatkan dirinya selangkah demi selangkah kepada Allah disebabkan karena kita tidak berani berkorban dan berjuang untuk Allah. Maka marilah di bulan Ramadan ini yang biasanya kita siang bisa makan, kita tidak makan, itu kita berkorban waktu kita. Yang malam biasanya kita pakai tidur, kita baca Quran, kita korbankan waktu istirahat kita. Yang tadinya kita sedekah mungkin sedikit, di bulan Ramadan kita tambahkan agar kita bisa merasakan pengorbanan mengeluarkan harta sebagaimana yang pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh para sahabat bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita tertarik dengan bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat yang begitu rupanya dia mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini apa yang belum kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-ihsan fi kullil ahwal. Selalu berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan seluas-luasnya kepada siapapun. Karena sesungguhnya hidup kita adalah sebagai bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memilah dan memilih dalam kebaikan. Jangan sampai kita memotong kebaikan-kebaikan orang. Bahkan jangan sampai kita membiarkan keburukan-keburukan orang. Karena sesungguhnya al-ihsan fi kullil ahwal. Kita bersikap ihsan. Karena kita merasa bahwa setiap apapun yang kita lakukan dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa mendapatkan saripati Ramadan yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan indahnya Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.